Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Subulus Salam Bapak Kiai Haji Hambali mata'anallah bituli hayati. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, bapak-bapak pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang kegerimisan pahalanya lebih besar dari yang tidak kegerimisan. Malam ini kita berkumpul di sini dalam rangka Festival Al-Banjari yang diselenggarakan oleh Masjid Dr. Haji Muldoko. Kita doakan semoga beliau sehat terus, amin, mampu berbuat dan banyak bermanfaat bagi masyarakat, amin. Karena itu tadi sudah kita dengar sambutan dan amanah dari Pak Haji Muldoko mengajak kita masyarakat khususnya Banyuwangi untuk memakmurkan masjid-masjid kita. Ya Bu? Ya Bu? Apaan? Sok tahu sampean. Ayo kita lihat sejarah. Nabi ketika berangkat ke Madinah, beliau mampir di satu daerah yang bernama Kuba. Ngapain Nabi di Kuba? Bikin masjid. Betul apa tidak? Dari Kuba Nabi melanjutkan perjalanan masuk ke kota Madinah. Apa yang pertama dikerjakan baginda Nabi? Nabi bikin masjid. Ini bertanda bahwa umat Islam tidak boleh berpisah dengan masjid. Umat Islam Tegal Sari nggak boleh jauh-jauh dengan masjid. Umat Islam dengan masjid persis kayak ikan sama air, nggak boleh berpisah, nggak boleh jauh-jauh. Saya tanya, ada nggak ikan yang nggak suka hidup di air? Ada apa tidak? Ada, namanya ikan mau mampus. Kalau ada orang Tegal Sari ngaku agamanya Islam tapi hidupnya jauh dari nilai-nilai yang diajarkan di masjid, itu sama juga ikan dikit lagi modar. Apa fungsi utama masjid di tengah-tengah kita umat Islam Banyuwangi? Ini saja yang ingin saya sampaikan nih. Mudah-mudahan pidato saya malam ini di Tegal Sari selesai dalam waktu 5 menit ini. Pidato sampai jam berapa? Udan. Rak popo udan. Rak bubar. Awas sampean bubar, saya dewean. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Pertama, fungsi masjid. Masjid tempat kita meningkatkan kualitas iman. Dan nilai tertinggi dari keimanan seorang hamba, dia mampu merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Nah ini penting nih. Saya katakan sekali lagi, puncak tertinggi dari keimanan seorang hamba, dia mampu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Nyuwun sewu, kita ini
Masih banyak di antara kita yang merasakan kehadiran Allah cuma pada saat dan tempat-tempat tertentu saja. Di masjid Allah ada, di pasar Allah tak ada. Akibatnya timbangan tetap saja curang. Di masjid Allah ada, di kantor Allah enggak ada. Akibatnya korupsi merajalela. Nah, kita memang prihatin. Korupsi ini bukan cuma musuhnya polisi, kejaksaan, tapi ini musuh kita semua rakyat Indonesia. Korupsi ini sekarang masuk ke dalam setiap sendi dan lini dalam kehidupan. Kalau uang negara habis digarap oleh para koruptor, kapan bisa mensejahterakan rakyatnya? Makanya penyakit korupsi ini seperti penyakit kanker ganas stadium 4. Sampai-sampai ada anekdot di akhirat, penduduk sorga dengan penghuni neraka musyawarah ingin membangun jembatan yang menghubungi antara sorga dengan neraka. Apa tujuannya? Pertama, biar mudah silaturahmi. Yang kedua, biar gampang saling mengunjungi. Sepakat penduduk sorga dengan penghuni neraka membangun jembatan yang menghubungi keduanya. Walhasil jembatan di neraka rampung lebih dulu. Sementara yang di sorga, jangankan jembatannya, tiang pancangnya saja belum kepasang. Penghuni neraka jengkel, muring-muring. Apa itu muring-muring? Marah. Jengkel penghuni neraka, marah. Penduduk sorga, cepat bikin jembatan. Kami di neraka sudah selesai, tinggal nyambung saja. Cepat kau kerjakan. Apa jawab penduduk sorga? Kata penduduk sorga, Mas, bagaimana kami mau mengerjakan? Pimpinan proyek, pemborong, sama menterinya kan di tempat sampean semua. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena itu puncak keimanan dari seorang hamba yang tertinggi adalah dia mampu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Maka pantas kalau Pak Haji Dr. Muldoko mengajak kita khususnya umat Islam Banyuwangi untuk memakmurkan masjid dengan meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, tetapi yang perlu diingat dalam meningkatkan kualitas iman itu harus dibarengi dengan meningkatkan amal kebaikan. Sebab iman dan amal dua-duanya satu paket, tidak bisa dipisahkan, dua-duanya harus seiring dan sejalan. Bohong kalau ada orang ngaku beriman tapi hidupnya tidak bermanfaat bagi orang lain. Orang yang beriman, dia merefleksikan dirinya hidup bermanfaat untuk orang lain. Contoh dan teladan kita adalah baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Muhammad, beliau adalah contoh dan teladan kita. Imannya baginda Nabi paling hebat, imannya baginda Nabi paling sempurna. Tapi dalam kehidupan bermasyarakat, Nabi paling bermanfaat buat orang banyak. Nabi berbuat baik kepada orang lain. Jangankan kepada orang satu kampung, jangankan kepada orang sama satu kabupaten, kepada orang lain agama
Nabi tetap berbuat baik. Inilah indikasi orang beriman menebarkan kebaikan, nggak pernah pilih kasih dan nggak pernah pandang bulu. Nyuwun sewu, kita ini kalau mau berbuat baik masih banyak pilih-pilih. Kalau mau bantu orang sering pilih kasih. Ngapain saya tolongin sampean? Sampean bukan keluarga saya. Ngapain saya bantu sampean? Sampean bukan satu kampung sama saya. Betul apa tidak? Orang Tegal Sari ada yang begitu? Mana dia orangnya? Orang beriman, saya katakan sekali lagi, dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan nggak pernah pilih kasih, nggak pernah pandang bulu. Bahkan kepada orang lain agama tetap berbuat baik kepada mereka. Siapa contoh kita? Baginda Nabi besar Muhammad. Satu riwayat menceritakan, Bu, di pojok kota Madinah ada Yahudi tua buta. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Sedang enak-enaknya disuapin oleh baginda Nabi. Ini Yahudi karena dia buta, hanya mengandalkan pendengaran. Dia dengar di depannya ada orang lewat, berdiri lalu pidato. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya. Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia adalah junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Berhenti Nabi berbuat baik? Enggak. Berhenti Nabi nyuapin makanan? Enggak. Terus disuapin oleh baginda Nabi dengan penuh kelembutan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Besok Nabi datang lagi nyuapin makanan. Sedang enak-enaknya disuapin oleh baginda Nabi. Yahudi ini dengar di depannya ada orang lewat, berdiri dia pidato lagi. Mas, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad. Jangan dipercaya omongannya. Muhammad tukang sihir. Nabi terus nyuapin dengan penuh kelembutan, menghormati dan memuliakannya. Saya tanya nih, orang-orang Tegal Sari, kira-kira masih mau nyuapin nggak kalau yang kita suapin caci maki kita? Masih gelem? Suapin aja terus, tapi makanannya campurin racun sedikit. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, karena itu paket orang yang ngakunya beriman, hidupnya memperbanyak nilai-nilai kebaikan, artinya memperbanyak amal ibadah. Saudara, nah nih, dalam memperbanyak amal ibadah tentu harus dibarengi dengan memperbanyak ilmu. Saya safari dakwah dari Aceh sampai Papua. Saya melihat umat Islam bersyukur dan bangga. Semangat beribadahnya cukup tinggi. Tetapi semangat ibadah yang cukup tinggi harus dibarengi dengan semangat menuntut ilmunya. Sebab apalagi anak-anak saya para santri, kaidahnya sudah jelas. Orang yang beribadah tidak menggunakan ilmu, maka amalan ibadah itu dengan otomatis akan tertolak. Karena itu semangat beribadah harus dibarengi dengan semangat menuntut ilmu. Mudah-mudahan nih kita yang hadir di sini dicatat sebagai sebuah ibadah. Amin. Lalu Allah bukakan mata hati dan pikiran kita untuk bisa menyerap ilmu-ilmu yang diajarkan oleh kiai-kiai kita. Amin. Nah, saya titip pesan anak-anak saya para santri,
Para santri, betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Handoko dan panitia. Begitu saya masuk ke desa kita tercinta, ada gapura selamat datang kota santri. Betul apa tidak? Saya titip pesan anak-anak saya para santri, tingkatkan terus ilmu pengetahuan kalian, ilmu agama maupun ilmu umum. Anak-anak saya para santri, khususnya anak-anak saya yang ada di Banyuwangi, sadarilah kalian bukan cuma bagian dari masyarakat Banyuwangi saja. Kalian bukan cuma bagian dari masyarakat Indonesia saja, tapi kalian bagian dari masyarakat dunia. Kalian akan bersaing dengan orang Korea, kalian akan bersaing dengan orang Jepang, kalian akan bersaing dengan orang Amerika. Karena itu siapkan ilmu, asah keterampilan kalian. Kalau kalian tidak mempersiapkan ilmu dari mulai sekarang ini, 20 tahun yang akan datang kalian akan terlindas dengan roda zaman. Para santri, Indonesia ini lapanganmu. Jadilah kalian pemain di lapangan kalian sendiri. Para santri, Indonesia ini rumahmu. Jadilah kalian tuan di rumah kalian sendiri. Dengan apa caranya? Dengan meningkatkan kualitas ilmu. Tapi kalau kalian tidak meningkatkan kualitas ilmu, tidak mengasah keterampilan kalian, boleh jadi 15 tahun yang akan datang Indonesia lapanganmu, tapi kalian akan jadi penonton di lapangan sendiri. Indonesia rumahmu, tapi kalian hanya akan jadi tamu di rumah kalian sendiri. Jelas? Udannya gede ya. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin, ehonya dikecilkan saja biar nggak mendengung sound system nih. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, karena itu kembali saya katakan, iman satu paket dengan memperbanyak amal kebaikan. Bu, nah kalau tadi saya sudah titip pesan kepada para santri, para pelajar, sekarang saya titip pesan khususnya kepada ibu dalam meningkatkan amal kebaikan. Bu, salah satu gudang ibadah tempat kita meningkatkan amal kebaikan ada dalam keluarga kita masing-masing. Istri taat kepada suami itu ibadah. Iya Bu. Saya tanya, ibu tadi mampir ke sini sudah izin belum sama suaminya? Cium tangan suaminya. Boro-boro cium tangan. Yang ada kadang-kadang campur merentah. Sudah cium tangan enggak, merintah suami. Mas, saya mau ikut arisan. Itu jemuran kalau hujan angkatin ya mas ya. Salah satu gudang ibadah ada dalam rumah tangga kita. Istri taat kepada suami itu ibadah. Iya Bu? Iya Bu? Karena itu jelaslah bahwa meningkatkan kualitas iman dibarengi dengan paket memperbanyak amal ibadah, tebarkan nilai-nilai kebaikan. Nah, saya kembali, Pak Haji Muldoko mengajak kita untuk memakmurkan masjid-masjid di lingkungan kita sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas iman. Dengan ibadah apa? Yang wajib saja dulu dah, memakmurkan masjid, sholat berjamaah.
Ustadz, saya baru bisa sholat berjamaah di masjid zohor aja Ustadz. Enggak apa-apa. Yang bisanya zohor, sholat berjamaah di masjid, enggak apa-apa. Zohor berjamaah, makmurkan masjid kita. Ustadz, saya baru bisa karena kerja di ladang, di pasar, maghrib sama isya jamaah Ustadz. Enggak apa-apa. Yang karena kesibukannya bekerja, baru maghrib sama isya bisa berjamaah, ikut sholat berjamaah, makmurkan masjid-masjid kita dengan sholat wajib. Ayo kita renungkan, saudara, betapa pentingnya ibadah sholat dalam kehidupan kita. Sampai-sampai Nabi mengingatkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan pertama yang nanti di akhirat itu akan ditanya adalah amalan ibadah sholat. Bapak Ibu nih yang hadir malam ini di lapangan Tegalwood, ini Tegalwood ya? Hah? Iya, saya cuman ngetes, saudara-saudara dengerin apa enggak? Malam ini kita yang hadir di lapangan Tegalwood nih, yakinlah nanti di akhirat kita masing-masing akan ditanya tentang sholat kita. Sampean siapa? Saya Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar? Benar Pak. Baik, kalau sampean ngaku pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi Muhammad itu rukaan sujada, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Tegalsari pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Enggak banyak-banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Saudara, ayo kita renungkan. Sehari semalam Allah memberi kita waktu 24 jam. Betul apa tidak? Dalam waktu 24 jam Allah cuma minta kepada kita 5 kali lapor, yaitu lewat sholat 5 waktu. Ayo kita hitung-hitung. Sholat itu yang bagus, taruhlah sekali sholat waktunya 5 menit. Kita hitung sekarang, 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Betul apa tidak? Santriwati mau kemana? Udan, ngaling, nak ngaling. Ngalih. Di bawah tenda dekat juri, monggo silakan cari tempat berteduh. Ya, saya itu sampai sekarang, sampai tutup mata nanti, saya tetap jadi seorang santri. Ya begini inilah dunia santri ini. Tahun 1986, saya oleh Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ dibawa ke Jombang, Jawa Timur, dipondokkan di pesantren Tebuireng. Kondisi sejak itulah saya besar dari keluarga pesantren, maka saya paham betul tentang anak-anak saya yang ada di pesantren-pesantren. Ikatan kekeluargaan, ikatan pertemanan berubah menjadi ikatan saudara. Karena senasib, sepenanggungan, bagaimana ia harus berjuang, bagaimana ia harus saling bantu-membantu, bagaimana mereka harus saling mengingatkan. Karena itu anak-anak saya silakan cari tempat berteduh. Aman ya? Yang saya tahu santri mah insya Allah berkah dari kiainya awae kuat. Yang namanya santri berkah dari Kiai Hambali insya Allah awae kuat. Ojo kewedian, dadi santri itu ojo kewedian. Bapak Ibu saudara-saudara, sampai mana saya tadi ngomongnya tuh? Kewedian. Sholat yang baik, taruhlah sekali sholat waktunya 5 menit.
Ayo kita hitung, sehari semalam kita sholat 5 waktu, betul apa tidak? 5 menit kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Sisanya 23 jam 35 menit silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Hanya 25 menit Allah minta kita lapor. Ini saja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Karena itu pantas kalau amanat dari Pak Dr. Haji Muldoko kita sambut dengan memakmurkan masjid kita, meningkatkan kualitas iman dan memperbanyak amal kebaikan dalam kehidupan kita. Satu. Yang kedua, fungsi masjid di tengah-tengah kita. Ini yang terakhir. Masjid mengajarkan kepada kita umat Islam tentang menjaga nilai kerukunan, menjaga nilai persatuan dan menjaga kebersamaan. Saudara, boleh jadi rumah kita menghadapnya arah yang berbeda-beda. Saudara, rumahnya ada yang mengarah ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan. Rumah kita boleh saja arahnya berbeda-beda. Tapi perhatikan, ketika kita masuk ke dalam masjid, hendak melaksanakan sholat berjamaah, semua kita menghadap arah yang sama. Betul atau tidak? Membaca bacaan yang sama, mengikuti tuntunan Nabi yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama. Kita datang dari arah yang berbeda. Masjid mengajarkan kepada kita menjaga nilai kerukunan, menjaga nilai-nilai persatuan. Apa konteksnya? Nih, Presiden kita Bapak Haji Jokowi sudah mengingatkan kepada kita rakyat Indonesia bahwa tahun 2023 kita sudah memasuki tahun politik. Sebentar lagi bangsa kita tercinta akan mengadakan pesta demokrasi. Betul apa tidak? Saya mengingatkan, masjid mengajarkan kepada kita jaga kerukunan, perkuat persatuan dan terus rawat nilai-nilai kebersamaan. Partai boleh berbeda, pilihan boleh tidak sama, tetapi kita umat Islam, kita bangsa Indonesia, persatuan adalah hal yang utama. Jelas? Jelas? Berbeda partai boleh, berbeda pilihan presiden nggak sama, ora popo. Yang terpenting jangan karena kita berbeda sesama teman pelotot-pelototan, sesama keluarga terus jadi musuhan. Saya berharap di Tegal Sari nggak ada yang kayak begitu. Amin. Tapi di tetangga desa banyak yang kayak begitu tuh. Amin, amin. Di tetangga desa sebelah banyak yang kayak begitu. Cuma gara-gara beda partai, beda pilihan presiden, sama teman, sama tetonggo, pelotot-pelototan. Tuh di tetangga desa sebelah. Hei, hei. Saya tanya, katanya pindahan dari Tegal Sari orangnya. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang kayak begitu. Amin. Saudara, ketahuilah, masjid itu mengajarkan kepada kita, datang kita saja arahnya berbeda-beda. Masuk ke dalam masjid, kita diajarkan walaupun berbeda, kita tetap saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mencintai. Ketahuilah, siapapun nanti yang jadi pemimpin, kita rakyat tetap saja cari uang sendiri. Betul apa tidak? Ayo kita sambut pimpinan tertinggi kita, Presiden Jokowi sudah mengatakan, kita bangsa Indonesia sebentar lagi akan melaksanakan pesta demokrasi. Yang namanya pesta senang-senang, yang namanya pesta bahagia, yang namanya pesta harus rukun. Pesta itu sifatnya riang gembira. Jangan sampai gara-gara berbeda partai, berbeda pilihan, berbeda caleg,
menyebabkan kita sesama saudara, sesama tetangga centang perenang main musuh-musuhan. Jelas? Jelas? Yang kedua, masjid mengajarkan kepada kita untuk terus merawat kebersamaan, kerukunan dan persatuan. Kita Indonesia sukunya berbeda-beda, bahasanya ratusan bahasa daerah, sukunya pun tidak sama. Tapi ingat, kita sesama anak Ibu Pertiwi, yang paling utama adalah menjaga keutuhan bangsa ini. Walaupun kita berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda ras, kita sudah diikat dengan bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, kita tetap satu juga. Jelas? Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, nilai kebersamaan, nilai kerukunan sangat penting, dan ini harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita tumbuh kembangkan. Nih, malam ini nih, kalau bukan karena kerjasama dan persatuan kita semua, mustahil acara sebesar ini bisa terlaksana di Tegaliwood. Betul apa tidak? Panitia perlu untuk mengatur segalanya. Tapi kesuksesan acara malam ini bukan terletak ada pada panitia penyelenggara saja. Buat apa ada panitia diatur sedemikian rupa tapi jamaahnya enggak ada? Betul apa tidak? Panitia dan jamaah ada, bukan merasa paling penting. Panitia penting, jamaah penting, walaupun banyak, tapi sound sistemnya raene. Kira-kira sukses enggak acaranya? Enggak sukses. Yang lebih penting lagi, jamaah ada, panitia ada, sound system ada, yang bayar raene. Betul apa tidak? Maka ini kesuksesan kita bersama, rukun guyup menjaga nilai persatuan. Saudara, tidak ada masalah yang bagaimanapun besarnya, kalau kita rukun dan menjaga persatuan, insya Allah pasti akan ada jalan keluarnya. Tapi masalah bagaimanapun kecilnya, kalau kita dewe-dewe, dewe-dewe itu apa dewe-dewe? Kalau kita nanggapinnya sendiri-sendiri, walaupun masalah itu kecil, ketahuilah masalah itu lambat laun akan besar. Maka saya ingatkan sekali lagi, masjid yang kedua, seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Dr. Muldoko, kita makmurkan masjid rupanya mengajarkan kepada kita, walaupun kita berbeda suku, kita berbeda aliran partai politik, kita berbeda pilihan presiden, kita berbeda organisasi, rupanya masjid mengingatkan dan mengajarkan kepada kita yang lebih utama adalah menjaga tali ukhuwah dengan saling menghormati, saling menghargai, dan tetap saling mencintai. Di akhir, mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Fatihah ini begini, Bapak Ibu, pertama hari hujan, yang kedua besok ini hari kerja. Adik-adik saya, anak-anak saya, para santri, nanti kalian akan sampai ajaran Islam itu substansinya adalah keseimbangan. Ajaran Islam itu keseimbangan, enggak boleh ada yang satu lebih tinggi dari yang lain, dia harus seimbang. Inilah substansi ajaran keseimbangan, ajaran agama Islam. Contoh nih, orang kaya bantu yang miskin, betul apa tidak? Orang kaya dianjurkan bantu yang miskin, tapi orang miskin disuruh bekerja lebih giat, berusaha lebih keras, berdiri di atas kaki sendiri. Jangan hidup mengandalkan dan menengadahkan tangan kepada orang lain. Itu ajaran Islam tuh.
Yang kaya bantu yang miskin bekerja, berusaha hidup, jangan mengandalkan dari belas kasihan orang lain. Itu seimbang tuh. Contoh lagi nih, tuan rumah wajib menghormati tamu, betul apa tidak? Ini ajaran agama Islam nih. Tuan rumah wajib menghormati tamu. Tamu harus tahu diri, seimbang tuh. Kau tuan rumah, betul pak, wajib hormatin tamu. Kau tamu, betul pak, harus tahu diri. Kalau pidato besok hari kerja, nggak usah lama-lama. Seimbang. Bapak ibu saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk tawasul Fatihah. Fatihah ini kita khususkan buat guru-guru kita, masyayikh kita, para kiai-kiai kita, khususnya Kiai Hambali. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, Allah berikan kemudahan, sehingga bisa mengantarkan kita, santri-santrinya, masyarakat khususnya Tegal Sari ini menjadi manusia-manusia yang bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Fatihah yang kedua kita khususkan buat Bapak Dr. Haji Muldoko. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diberikan kehidupan yang berkah oleh Allah, sehingga mampu lebih banyak lagi bermaslahat dan bermanfaat buat masyarakat dan rakyat. Saudara, nah ini buat anak-anak saya para santri, inspirasi dari tayangan viti-viti yang kita saksikan. Kapal api. Dr. Haji Muldoko adalah orang biasa. Bahasa Jermannya ndeso. Ndeso apa ndeso itu? Tapi karena punya keinginan yang kuat, semangat yang berkobar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, maka Allah angkat derajatnya menjadi orang hebat. Ini menginspirasi buat kita semua, khususnya kalian anak-anak saya para santri dan santriwati. Kiai Haji Zainuddin MZ sejak masih dalam kandungan, beliau itu sudah jadi yatim. Sekolah ibtidaiyah itu beliau harus dagang es keliling untuk membiayai bayaran sekolahnya. Lulus dari situ masuk sanawiyah Darul Ma'arif, aliyah Darul Ma'arif, Allah yarham Kiai Haji Idham Khalid, ketua umum PBNU. Dari situ kemudian masih terus beliau bekerja, sambil sekolah sambil bekerja untuk membiayai sekolahnya. Apa sebab? Beliau ingin merubah kehidupan. Apa yang tadi disampaikan, kita lihat vitinya dari Pak Muldoko, merubah kehidupan. Dengan cara apa? Meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan sambil sekolah, sambil bekerja untuk membiayai pendidikannya. Lulus dari perguruan Darul Ma'arif, Kiai Zainuddin MZ kuliah di IAIN, sekarang UIN, IAIN Syarif Hidayatullah. Saat itu tahun 70 masih bisa gelarnya sarjana muda, maka titelnya BA, sarjana muda. Beliau Kiai Zainuddin MZ dan Dr. Haji Muldoko beda-beda tipis. Artinya apa? Ingin merubah kehidupan, ingin lebih baik, ingin hidupnya bermanfaat buat orang banyak, maka tidak lain dan tidak bukan jalannya melalui ilmu pengetahuan. Kalian mumpung masih menimba ilmu di pesantren Subulus Salam, gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Timba terus ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kalian, sebab kalian akan ada masanya di pesantren itu, akan sebentar sekali.
Ketika kalian keluar dari pesantren, kalian baru akan terasa, oh cepat sekali kehidupan di pesantren. Saya mengalami, karena itu saya berbicara atas dasar pengalaman. 86 sampai 90, saya merasakan begitu cepat, sedikit ilmu yang bisa saya ambil dari pesantren Tebu Ireng, dari guru-guru saya. Kalau boleh waktu berputar, maka saya ingin selamanya jadi santri saja di pondok pesantren. Karena itu kalian anak-anak saya, mumpung masih menimba ilmu di pesantren, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Persiapkan diri kalian agar betul yang disampaikan nanti, mudah-mudahan pemimpin-pemimpin bangsa ke depan lahir dari Subulus Salam, dari Tegal Sari, dari Banyuwangi. Amin ya rabbal. Bitilkal niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengajian akbar yang telah diisi oleh Ustadz Fikri Haikal. Memasuki acara selanjutnya, acara terakhir, yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Kiai Nur Hasim. Kepada Bapak Kiai Nur Hasim, saya persilakan.